Hai teman-teman, hari ini Dapur Iren mau buat roti sobek tanpa diulen dan anti gagal tentunya. Nah, resep ini recommended banget buat kamu yang pengen buat roti, tapi nggak mau tangannya belepotan dengan adonan. Resep ini tanpa diulen, tanpa menggunakan mixer, bahkan nggak perlu dironding. Resepnya dijamin super simple, super ekonomis, dan super lembut pastinya. Di sini saya juga mau bongkar beberapa tips roti anti gagal. Nah, gimana cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai. Happy watching! Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan 1 sendok makan ragi instan yang masih aktif. Nah, jika raginya masih bersisa, ini dapat kita simpan dengan cara dilipat lalu dijepit. Kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah kedap udara, ditutup lalu masukkan ke kulkas agar tetap awet. Selanjutnya masukkan gula pasir, lalu kemudian 140 ml susu cair, kemudian 1 butir telur yang masih segar. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut dan semua bahan tercampur merata, masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, teman-teman, di sini saya mengganti dengan menggunakan sendok kayu agar lebih mudah untuk diaduk. Ini kita aduk sampai adonannya setengah kalis. Lalu setelah adonan setengah kalis, masukkan 1 sendok makan margarin. Ini dapat kita ganti dengan menggunakan butter agar hasilnya lebih premium atau lebih wangi. Setelah beberapa menit saya aduk, ini adonannya sudah mulai kalis. Rapikan adonan. Lalu ini dapat kita tutup dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam atau sampai adonan mengembang kira-kira 2 kali lipat. Nah, teman-teman, sambil menunggu, olesi loyang dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Nah, setelah 1 jam, buka tutup adonan dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Aduk-aduk untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Selanjutnya siapkan alas kerja. Karena saya tidak memiliki alas kerja khusus, jadi saya menggunakan baki yang cukup lebar. Kemudian saya oleskan dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Saya juga menggunakan piring ceper seperti ini. Selanjutnya tuang adonan di atas alas kerja. Pastikan tangan kamu sudah dicuci bersih, lalu oleskan sedikit minyak. Kemudian adonan ini kita bulat-bulatkan menggunakan tangan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata seperti ini, saya menggunakan spatula. Tetapi teman-teman jika memiliki scraper itu lebih mudah dibagi dengan menggunakan scraper. Kemudian ini adonannya akan saya bagi-bagi lagi menjadi 12 bagian sama rata seperti ini. Teman-teman juga dapat menggunakan timbangan untuk hasil yang sama rata. Selanjutnya bulatkan kembali adonan satu persatu dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian ini kita letakkan secara berurutan sesuai dengan yang pertama kali kita bulatkan, sehingga nantinya kita akan mulai mengambil adonan dari yang pertama dibulatkan. Membulatkannya tidak perlu terlalu rapi karena ini masih akan kita berikan isian. Selanjutnya ini dapat kita tutup terlebih dahulu sambil kita memberikan isian ke dalam masing-masing adonan. Selanjutnya berikan isian mulai dari adonan yang pertama kali dibulatkan tadi. Jangan lupa terlebih dahulu oleskan tangan kamu dengan menggunakan minyak. Kemudian tekan-tekan adonan sambil dilebar-lebarkan keluar. Lalu isi adonan dengan isian sesuai selera kamu masing-masing. Di sini saya menggunakan selai coklat yang saya buat sendiri. Teman-teman juga dapat menggunakan keju ataupun menggunakan coklat batang ataupun varian isian lainnya. Kemudian katupkan adonan lalu jepit-jepit seperti ini. Jangan sampai ada celah karena itu dapat membuat selainya luber keluar. Jadi pastikan pertemuan antar adonan merekat secara sempurna. Setelah selesai diisi, adonan ini dapat kita letakkan pada loyang yang telah diolesi margarin dengan cara dibalik seperti ini.
Jadi pertemuan antar adonan yang telah direkatkan itu letaknya di sisi bawah. Lakukan hal yang serupa untuk adonan yang lainnya sampai semuanya habis diberi isian. Teman-teman juga dapat menggunakan varian isian, baik menggunakan selai nanas, selai stroberi, keju maupun yang lainnya. Oh ya, buat teman-teman yang berminat dengan resep selai coklat yang saya gunakan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan tutorial lengkap bahan dan cara bikinnya seperti apa. Oke, ini terus kita berikan isian sampai selesai. Dan ini sudah hampir selesai semua, saya berikan isian. Dan akhirnya ini yang terakhir saya masukkan ke dalam loyang. Lalu ini kembali kita tutup menggunakan serbet yang bersih selama setengah jam atau 30 menit. Setelah itu ini sudah kembali mengembang dan kita berikan olesan susu cair. Nah, sebelumnya saya telah panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Lalu ini kita masukkan ke dalam oven, kita tutup dan kita atur waktu pemanggangan kurang lebih 30 menit menggunakan api atas bawah dengan temperatur 150 derajat Celcius. Setelah setengah jam berlalu, ini rotinya udah mateng. Keluarkan dari dalam oven dan kelihatan ini rotinya mengembang sempurna. Dan selagi masih panas, oleskan dengan margarin tipis-tipis agar rotinya kelihatan mengkilap dan kelihatan cantik. Oke, selesai deh. Nah, ini dia penampakan rotinya. Ini matang sempurna, asli cantik banget. Kelihatan di sekeliling sisinya ini nggak gosong sama sekali. Oke, saya akan ambil satu potong untuk saya coba. Ini kelihatan dari sobekannya rotinya lembut banget. Nah, coklatnya asli lumer. Susunya berasa, coklatnya manis, pokoknya mantepol. Ini cubit-cubit sedikit-sedikit, lama-lama habis teman-teman. Nah, ini papanya Iren katanya mau ikutan nyoba. Dia ambil satu potong, lalu ini dibelah. Kelihatan ya coklatnya asli lumer selumer-lumernya. Oke, see you on next video. Bye.